Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Pengalaman kami menunjukkan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan ekonomi. Karena motifnya, tujuan dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ataupun sumber daya alam pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, financial gain, keuntungan secara keuangan. Tentu dalam penanganannya akan berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, Pak Roy. Jadi kalau teori pencucian uang itu, pelaku kejahatan, uang hasil kejahatan itu merupakan darah dari sebuah kejahatan itu sendiri, Pak Roy. Ya. Sehingga ketika aset uang dari hasil kejahatan itu bisa di-freeze, bisa Pak Roy bekukan dan kembalikan kepada negara, maka dengan sendirinya kejahatan itu sendiri bisa dihentikan ataupun berkurang, ya. Lalu Pak Roy, sejauh mana nih kira-kira potensi yang bisa didapatkan oleh negara dengan pendekatan anti pencucian uang ini dari sektor kehutanan yang kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ada nggak gambaran kira-kira Pak Roy sehingga negara kita yang sedang dalam kesulitan ini lewat pendekatan anti pencucian uang hasil kejahatan dari pelaku kejahatan itu bisa Pak Roy kejar gitu. Saya menjelaskan, ini menarik, pertanyaan menarik ya, bahwa tentu tujuan dari penegakan hukum kan bukan tujuan mencari uang. Iya. Ya, tujuan penegakan hukum itu mencegah terjadi kejahatan-kejahatan yang tadi saya jelaskan yang dapat merugikan negara, ya, dapat mengganggu kehidupan masyarakat, ya, yang juga dapat mengganggu kehidupan negara. Ini kan tujuan penegakan hukum. Tentu terakhirnya adalah membangun tata kelola yang baik. Tapi kami jelaskan ya, bahwa ada berbagai instrumen untuk ya berkaitan dengan upaya untuk mengembalikan kerugian negara ini. Pertama, di Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga menarik, kami akan menerapkan denda administratif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran lingkungan hidup. Ketidakpatuhan, ya, terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kami kenakan denda administratif. Ini kan bentuk restoratif juga. Yang kedua, kami juga menerapkan ya penegakan hukum atau pemecahan sengketa ya yang mengedepankan adanya ganti rugi lingkungan hidup dan juga pemulihan. Ini kan juga merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi peluang, dan ketiga adalah melalui penegakan hukum pidana, di mana kita akan mengenakan pidana tambahan, ya, berupa perintah pemulihan lingkungan, perampasan keuntungan, dan yang tidak kalah penting adalah pencucian uang, kan. Jadi instrumen restoratif ini sekarang yang dimiliki KLHK ini adalah sangat terintegrasi, mulai sanksi administratifnya kami menerapkan denda administratif melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga kita melalui penyelesaian sengketanya, perdatanya, kita akan mendorong ganti rugi lingkungan dan biaya pemulihan. Dan melalui penegakan hukum pidananya, kita akan mendorong adanya pidana tambahan terkait dengan pemulihan lingkungan dan juga perampasan keuntungan dari kejahatan lingkungan kehutanan. Yang sangat penting menurut kami adalah kita akan menggunakan restoratif justice melalui tindak pidana pencucian uang. Sekarang berapa besar yang bisa dihasilkan? Ya, kami tidak mempunyai angka yang prediksi sekarang, tapi berdasarkan pengalaman, contoh, melalui gugatan perdata, saat ini yang sudah diputuskan pengadilan inkrah ya, terhadap 13 kasus kebakaran hutan dan lahan dan kasus perusakan lingkungan hidup lainnya yang kami tanganin itu ada 19,8 triliun. Ini 13 kasus yang sudah inkrah. Ya. Sementara kasus-kasus terjadi kan masih banyak lagi. Ya. Kami juga saat ini sedang mendorong diterapkannya denda administratif juga terkait dengan kejahatan, terkait dengan
kegiatan tanpa izin di kawasan hutan, ya, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, yang dilakukan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ini akan dilakukan denda administratif juga, dan jumlahnya akan sangat besar sekali, ya, denda administratif yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan-perusahaan tersebut ataupun pihak-pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan hutan. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat penting tadi di dalam mengembalikan kerugian negara. Ya, dan kami meyakini bahwa dengan dilengkapinya kewenangan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ini akan memberikan satu langkah penegakan hukum, akan memberikan satu instrumen untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan, khususnya berkaitan dengan bagaimana mengembalikan kerugian negara ini melalui tindak pidana pencucian uang. Ya, benar sekali Pak Roy ya. Mungkin Pak Roy bisa cerita ke Sobat PPATK dari 11 kasus yang ada ini, kasus yang paling menarik ya, sehingga bisa melibatkan uang sampai 19,8 triliun itu seperti apa Pak Roy? Ya, 13 kasus yang sudah inkrah ya, 13 kasus sudah inkrah. Ini bervariasi 13, Pak. ya. Nah, ada kasus berkaitan dengan karhutla Pak. Kan kita tahu misalnya, karhutla ini juga terjadi pada beberapa kasus kan dilakukannya upaya pembakaran hutan dan lahan ya untuk digunakan misalnya kegiatan-kegiatan lain. Biar murah kan untuk land clearing dan soil conditioning kan dibakar Pak. Ya, itu ya. mereka dapatkan keuntungan dari situ. Ya. Nah, itu kasus yang ditangan, kasus kebakaran hutan dan lahan. Yang ada di juga Riau kasus itu Pak ya? misalnya berkaitan apa? Kasus yang di Riau itu ya, Ya, Pak? Banyak Pak, tidak hanya di Riau, ya ada di Riau, di Jambi, di tempat-tempat lain juga, dan juga masih banyak sedang berproses di pengadilan. Ini melalui perdata, ini contoh Pak ya. Kan kami mencoba untuk melakukan restoratif justice melalui perdata Pak. Iya. Ya, di mana kita menggugat secara perdata agar pihak-pihak yang bersangkutan untuk membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kegiatan mereka ya kepada negara kan. Itu ada juga kasus pertambangan misalnya. Ya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan hidup, kemudian kita gugat. Termasuk juga kasus-kasus berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ini yang kita lakukan. Berkaitan dengan penegakan hukum perdata tadi, Pak. Tapi sekarang kami akan lebih optimis lagi dalam mengembalikan kerugian negara ini melalui tindak pidana pencucian uang. Karena ini kan instrumen yang sangat efektif menurut kami, Pak, dalam upaya-upaya penegakan hukum ini. Dan juga tentu dengan lakukan penegakan hukum ini akan memberikan efek jerak, deterrent effects yang besar. Karena berapa kali saya sampaikan, kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dan sumber daya alam lainnya adalah kejahatan ekonomi, di mana pelaku melakukan kejahatan ini karena ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi, keuntungan secara finansial. Maka untuk mencegah dan menindak kejahatan ini tentu kita akan lakukan adalah mengurangi peluang-peluang mereka untuk memperkaya diri dari hasil kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Dan instrumennya adalah instrumen tindak pidana pencucian uang. Ya Pak Roy, sejauh ini sudah berapa banyak Pak ganti rugi yang bisa disetorkan kepada kas negara Pak? Memang kami sampaikan ada tantangan, challenge Pak ya, tantangan yang kita lakukan. Sejauh ini baru sekitar 300 miliaran. Dari masih, 19, ya. Ya, masih cukup jauh Pak. Karena kan ini instrumen sebagian besar instrumen perdata Pak. Iya, iya. Tapi kami akan lebih optimis, kami sampaikan ke depan, karena kami juga saat ini kan sedang menerapkan juga instrumen denda administratif, Pak. Jadi kan ada 3 instrumen, Pak. Ini yang sangat penting sobat-sobat PPATK ketahui, di dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan lingkungan hidup kehutanan yang merugikan negara ini, ada 3 instrumen tadi.
kita sanksi administratif kami sedang mengembangkan, kami sedang menerapkan ya secara intensif adalah denda administratif, Pak. Oke. Ini akan jauh lebih mudah, lebih cepat. Ya, karena kan langsung kami mintakan berikan sanksi kepada perusahaan ataupun yang melakukan ketidakpatuhan ataupun pelanggaran ini untuk membayar denda administratif kepada negara. Ini kan lebih cepat, Pak. Iya. Yang kedua, kami melakukan melalui penegakan hukum perdata maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya dilakukan mediasi, kemudian mereka membayar ganti rugi. Dan juga termasuk kita melakukan juga penyelesaian sengketa ini melalui gugatan perdata. Tapi gugatan perdata ini memang masih ada tantangan dalam eksekusi, Pak. Karena yang melakukan eksekusi adalah teman-teman ketua pengadilan. Ya, sementara kan kasusnya juga mereka belum punya pengalaman dalam mengeksekusi putusan-putusan besar ini, Pak. Yang ketiga, kita akan menggunakan tindak pidana pencucian uang ya, dan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan juga pemulihan lingkungan. Jadi instrumen itu lengkap, Pak. Jadi ini yang menurut kami, yang kami dorong, bagaimana kita memperkuat ekosistem penegakan hukum ini, salah satunya adalah memperkuat instrumennya. Ini memang langkah yang kami persiapkan, kami upayakan agar ke depan penegakan hukum ini akan jauh lebih efektif lagi dan berdampak ya secara signifikan penegakan hukum kita lakukan. Ya, tadi di awal saya jelaskan kan bahwa penegakan hukum ini akan lebih efektif ke depan kalau kita mampu membangun ekosistem penegakan hukum yang lebih kuat, Pak. Apa ekosistem penegakan hukum yang lebih kuat? Saya jelaskan tadi adalah kami membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, Pak. Sumber daya itu menjadi penting, sumber daya manusia maupun infrastruktur untuk penegakan hukum. Inilah bagian pada ekosistem yang harus kami perkuat. Yang kedua adalah kami harus membangun decision making support system, ya, sistem dukungan pengambilan keputusan. Itu baik itu big data system, artificial intelligence, dukungan ahli, kemudian sistem forensik, termasuk dukungan forensiknya PPATK, financial forensik. Kami memerlukan itu. Tanpa dukungan decision making support system yang kuat, kita tidak akan bisa efektifkan penegakan hukum. Kenapa? Kualitas informasi maupun data yang kita gunakan untuk pembuktian itu kan sangat lemah kalau tidak didukung oleh sistemnya, berbasiskan teknologi. Kami yakinkan PPATK juga berbasiskan teknologi, Pak, ya. Yang ketiga adalah saya jelaskan kita membutuhkan kelembagaan ya penegakan hukum dan tata kelola yang baik. Ini harus kita perkuat sistem ini. Dan yang keempat adalah kita membutuhkan judicial system, Pak. Mulai dengan dari kapasitas penyidik. Tadi Bapak jelaskan bagaimana langkah ke depan berkaitan dengan TPPU. Kapasitas penyidik itu menjadi sangat penting, Pak. Menurut kami, karena kami belum punya pengalaman, ini merupakan salah satu bagian daripada penguatan ekosistem penegakan hukum. Kami harus memperkuat kapasitas penyidik kami di dalam TPPU. Karena kami kan belum punya pengalaman langsung. Tentu kami walaupun kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, kami mencoba untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para penyidik kami, walaupun saat itu kami belum punya kewenangan pendidikan, Pak. Kami sudah membangun kapasitas ini. Karena kami percaya bahwa untuk membangun ekosistem penegakan hukum yang kuat, khususnya berkaitan dengan judicial system, adalah kami harus membangun kapasitas penyidik. Karena penyidik adalah frontliner. Ya, tentu juga kapasitas para penuntut dan kapasitas dari hakim. Dimana kalau kita tahu hakim kan sudah punya pengalaman, Pak, untuk berkaitan dengan TPPU. Penuntut juga sudah punya pengalaman TPPU. Penyidik kami yang belum, Pak. Jadi ini bagian daripada upaya yang harus kami lakukan. Bagaimana kami harus membangun kapasitas penyidik kami yang bisa menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Selama ini mereka kami dorong untuk melakukan peningkatan kapasitas bekerjasama dengan berbagai macam lembaga. Namun saat ini kami harus terus tingkatkan sehingga dalam waktu dekat kita bisa menerapkan putusan MK ini. Dan yang kelima, Pak, yang penting di dalam inti daripada penegakan hukum ini adalah kewenangan, Pak. Putusan MK adalah kewenangan.
bagaimana sistem instrumen ini, ya, kalau kita tidak miliki, jadi ada 5 subsistem dalam penegakan ekosistem penegakan hukum ini yang sedang kami perkuat, Pak. Ya, khususnya tadi kita sudah memperkuat upaya penguatan instrumen penegakan hukum dengan memberikan kewenangan TPPU, mendapatkan kewenangan TPPU dari MK. Kemudian kami terus memperkuat sumber daya manusia kami, memperkuat dukungan pengambilan keputusan, tentu melalui kerjasama dengan PPATK, ya, melalui pemberian data-data finansial forensiknya. Kami membuat kelembagaan penegakan hukum kami bekerja sama dengan banyak kelembagaan, dan tidak kalah pentinglah memperkuat kapasitas penyidik sebagai bagian dari penguatan sistem judicial kita. Jadi ini yang menurut kami yang penting yang kita harus dorong di dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Ya Pak Roy. Sobat PPATK, Pak Roy ini punya jam terbang yang cukup tinggi ya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau di dalam melakukan proses kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau kita lihat dari pendidikan formal dari Pak Roy ini, S1 beliau di Kimia Fakultas MIPA ya, Universitas Indonesia Pak Roy ya. Kemudian S2 mengambil Master of Commerce di Sydney, kemudian Master of Public Management di Potsdam nih, di Social Science University of Potsdam ya. Di mana ini Pak S2-nya nih, di Potsdam? Di Jerman, Berlin, Pak. Oh, di Berlin Pak ya. Kemudian doktornya Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, lulus tahun 2017 yang lalu. Dan pengalaman kerja beliau pernah jadi, selain sekarang Direktur Jenderal Penegakan Hukum, pernah juga jadi Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup di KLHK, dan kemudian pernah jadi Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah Pak Roy, kalau untuk peningkatan kapasitas SDM dan lain-lain, tentu PPATK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa bekerja sama, karena di PPATK sudah ada Pusdiklat Pak ya, untuk menambah ataupun meningkatkan kapasitas dari para penyidik. Sobat PPATK, yang menarik dari Kementerian Lingkungan Hidup ini, mereka punya satu direktorat penegakan hukum tersendiri ya. Kemudian Pak Roy, untuk menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah ada rencana untuk membuat unit khusus tentang anti pencucian uang, dengan pendekatan pencucian uang maksud saya? Ya, terima kasih Pak Nasir ya, dan juga seluruh sahabat PPATK. Kami memang sejak beberapa tahun ini kan memperkuat yang kami namakan penegakan hukum multidor, Pak. Di dalam multidor itu salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Memang kami sejak beberapa waktu ini kami mempersiapkan tim untuk ke sana, Pak. Kami namakan penegakan hukum multidor. Dan yang sekarang ini menarik juga bahwa berkaitan dengan karhutla kan sekarang juga ada dibentuk penegakan hukum terpadu ya, yang merupakan keputusan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup, ya, antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, dan juga Jaksa Agung, tapi berkaitan dengan karhutla. Ini langkah yang kita lakukan, penegakan hukum terpadu. Ini pada tingkat komitmen yang pada tingkat tinggi, pada tingkat pimpinan kelembagaan, Pak. Namun tidak kemungkinan kan kita kembangkan kepada kejahatan-kejahatan lain, tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tapi juga tindak pidana ataupun yang lainnya. Ini akan kita kembangkan. Jadi kami sampaikan bagaimana langkah ke depannya. Ya, dari sisi untuk kami sedang menindaklanjuti keputusan bersama untuk melaksanakan penegakan hukum terpadu antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan juga Kejaksaan Agung. Ini kita persiapkan. Tapi di sisi lain pada langkah operasional, kami memang memiliki langkah-langkah untuk penguatan multidor sudah sejak lama. Saat ini langkah-langkah ini semakin harus kami perkuat dengan adanya kewenangan.
tindak pidana pencucian uang tadi. Ini menjadi sangat penting, Pak. Ininya yang harus kita lakukan. Kenapa ini kami lakukan? Karena kan kami belum punya pengalaman untuk menangani secara khusus tindak pidana pencucian uang. Itu tentu kami harus berkoordinasi dengan intensif dengan kementerian lembaga yang selama ini mempunyai pengalaman, pengetahuan berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Karena saya jelaskan bahwa hal penting kan kalau penanganan kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini kan, kejahatan lingkungan kehutanan itu merupakan kejahatan yang kompleks, Pak. Kompleks dalam arti kata aktornya itu multi aktor, dari mulai individu, korporasi, ada juga pihak oknum, kemudian transnational actors, kemudian modus operandinya juga terus berkembang, apalagi dengan teknologi yang ada, mereka terus berkembang memanfaatkan teknologi, termasuk nanti berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang juga, Pak. Ini kan modus operandi kan dinamik, ya, sangat dinamik sekali. Kami selalu jelaskan bahwa kejahatan sumber daya alam, khususnya lingkungan hidup kehutanan ini merupakan kejahatan yang kompleks dan dinamik. Kompleks artinya itu melibatkan multi actors, mulai dari individu, korporasi, kelompok terorganisir, transnasional aktor, serta ada juga oknum-oknum ya yang mendukung upaya-upaya kejahatan ini. Kedua juga kejahatan ini berkaitan juga dengan kejahatan lainnya, interlinked crime, Pak. Berkaitan. Kejahatan lingkungan kehutanan tidak hanya kejahatan lingkungan kehutanan, berkaitan kejahatan pertambangan, berkaitan kejahatan pajak, berkaitan kejahatan pencucian uang, berkaitan dengan kejahatan perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berkaitan kejahatan perdagangan, berkaitan kejahatan bea cukai. Ini interlinked crime. Ini kompleks sekali, Pak. Dan juga dynamic. Dinamiknya adalah modus operandinya berubah-ubah, apalagi dengan perkembangan teknologi ini. Jadi saya jelaskan kalau dengan perkembangan teknologi, termasuk kejahatan TPPU-nya semakin hari semakin tidak mudah juga kita tanganin, Pak. Tapi kami percaya dengan kemampuan PPATK dalam mengembangkan financial forensik-nya, maka ini kita bisa tangani akan lebih efektif. Sobat-sobat PPATK, perlu kami sampaikan bahwa PPATK ini merupakan lembaga yang sangat penting bagi bangsa ini. Kalau kita ingin memastikan ya penegakan hukum ya, terkait dengan sumber daya alam menjadi lebih efektif lagi, peranan PPATK menjadi sangat penting, sobat-sobat PPATK. Karena semua kejahatan lingkungan hidup kehutanan itu pasti ya bermuara kepada tindak pidana pencucian uang. Karena tidak mungkin, sangat kecil kemungkinannya orang melakukan kejahatan itu tidak menginvestasikan uang hasil kejahatan mereka, atau memindahkan, mentransfer, menginvestasi. Tidak mungkin para pelaku kejahatan dari sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan ini tidak mentransfer, memindahkan, ataupun menginvestasi hasil kejahatan. Tidak mungkin hanya untuk dibantal ya. Untuk fun itu tidak mungkin, Pak. Jadi pasti untuk memperkaya diri mereka, Pak. Paling yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kecil mungkin mereka hanya untuk makan ya. Tapi ini tidak menjadi perhatian kami karena kami sekarang ini fokus kepada apa yang terkait dengan pelaku-pelaku terorganisir, Pak. Ya, yang kami menjadi fokus gitu. Tapi sebagian kejahatan dilakukan pelaku-pelaku terorganisir ini pasti berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Makanya, Sobat PPATK, peran dari PPATK ini jadi sangat penting. Dan harus kita dukung. Khususnya kami sangat mendukung Pak Nasir. Karena tanpa ada PPATK, kami kan sulit melacak siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam rantai kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini. Itu Pak Nasir. Iya Pak Roy. Sobat PPATK, mari kita dukung terus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang punya semangat kuat untuk mencegah dan memberantas kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Tentunya akan sangat efektif bila penegakan hukum itu disertai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pak Roy, terakhir Pak Roy,
mungkin ada pesan buat Sobat PPATK, apa yang harus dilakukan, apa yang harus didukung oleh Sobat PPATK agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terus semangatnya bisa terpacu di dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang ada. Terima kasih Pak Nasir. Ya, saya ingatkan kembali bahwa kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini merupakan kejahatan yang berdampak sangat serius, ya. Berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Banyak kejadian, misalnya kebakaran hutan lahan kan orang langsung terganggu kesehatan mereka, dan juga orang membuang limbah terganggu kesehatan mereka, mencemarin sungai terganggu kesehatan masyarakat. Kejahatan ini juga menyebabkan terjadinya kita kehilangan kekayaan bangsa kita, biodiversity kita, keanekaragaman hayati kita kehilangan potensi jasa lingkungan. Kalau sungai itu tercemar, bagaimana kita bisa memanfaatkan air yang ada di sungai? Kita akan kehilangan juga potensi pendapatan negara. Kalau dicuri sumber daya alam kita, tambang, kayu, kita akan kehilangan dan negara akan rugi. Ya. Kejahatan ini juga akan mengganggu ekonomi kita. Kalau kebakaran lahan yang terjadi, misalnya, penerbangan terganggu, masyarakat akan terganggu semuanya. Dan kejahatan ini merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dari 13 kasus kami sudah inkrah itu, ada 19,8 triliun kerugiannya, kerugian lingkungan, dan juga harus biaya pemulihan mereka keluar, harus tindakan biaya pemulihan, ya, baik itu kerugian lingkungan maupun biaya pemulihan itu ada 19,8 triliun. Besar sekali, baru 13 perusahaan, 13 kasus. Sedangkan kasus kejahatan lingkungan kehutanan kan banyak sekali, Pak. Mungkin akan ratusan triliun kerugian negara yang harus kita selamatkan dari kejahatan ini. Jadi para sobat PPATK, kami tidak mungkin bisa menangani kejahatan yang begitu kompleks ini dan yang berdampak sangat serius ini sendirian. Tidak ada kementerian ataupun lembaga manapun yang dapat melakukan penegakan hukum sendirian. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dan kerja bersama, kolaborasi, ya, yang melibatkan tidak hanya kementerian lembaga, tapi juga melibatkan masyarakat. Karena masyarakat adalah aktor paling penting. Ya, Sobat PPATK adalah aktor paling penting dalam mencegah, ya, dan juga mendukung upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dan Sobat PPATK adalah orang yang dapat terdampak dari kejahatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Begitu kita harus bekerja bersama-sama dengan kementerian lembaga, termasuk kita bekerja sama dengan PPATK di dalam mencegah dan memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan hak-hak konstitusi setiap orang setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita bekerja bersama-sama untuk Indonesia maju. Terima kasih Pak Roy. Siap. Informasinya begitu sangat menarik ya, dan memberikan pencerahan buat kita Sobat PPATK. Kami berharap Pak Roy dan tim terus semangat mencegah dan memberantas kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan jangan lupa juga selalu menyertaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semangat buat kawan-kawan di KLHK. Kalau bersih, kenapa harus risih?